Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Bima, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu dosen Masita MPDI. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang efektivitas pelaksanaan supervisi dalam pendidikan. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan dua pokok pembahasan. Yang pertama ada tentang teknik dalam supervisi pendidikan, dan yang kedua ada metode dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, apa sih itu teknik supervisi? Jadi teknik supervisi itu adalah cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, ataupun masalah-masalah yang berhubungan dengan peningkatan pada mutu pendidikan. Nah, jadi teknik dalam pelaksanaan supervisi ini ada dua. Yang pertama ada teknik secara individu. Nah, teknik individu ini adalah pelaksanaan supervisi yang hanya ditujukan pada satu orang saja atau satu guru. Nah, jadi dalam pelaksanaan teknik individual ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini mengunjungi kelas tempat guru tersebut mengajar untuk mengamati bagaimana suasana dalam kelas dan bagaimana cara guru mengajar. Lalu yang kedua ada observasi kelas. Jadi observasi kelas ini adalah mengamati proses pembelajaran di kelas secara lengkap dan teliti. Nah, yang ketiga adalah pertemuan individu atau percakapan individual. Jadi percakapan individual yang dimaksud di sini adalah adanya proses percakapan, dialog, atau saling tukar pikiran antara supervisor dan guru. Nah, kemudian yang keempat adalah kunjungan antar kelas. Jadi kunjungan antar kelas ini maksudnya adalah guru yang satu atau guru yang satu mengunjungi kelas guru yang satunya. Maksudnya adalah misalkan ada guru yang A mengunjungi kelas guru yang B. Begitupun sebaliknya, guru yang B mengunjungi kelas guru yang A. Nah, kemudian yang kelima ada menilai diri sendiri atau self-evaluation. Jadi menilai diri sendiri yang dimaksud di sini adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri secara objektif untuk diperlukan kejujuran diri sendiri. Nah, kemudian pembahasan yang kedua ada teknik kelompok atau teknik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan lebih dari satu orang. Nah, jadi dalam teknik kelompok ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada orientasi guru, yang kedua ada rapat guru, yang ketiga ada studi kelompok guru, yang keempat ada diskusi, yang kelima ada lokakarya, dan yang keenam ada tukar pengalaman antar guru. Nah, kemudian ada pembahasan yang kedua adalah metode dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Jadi ada dua metode yang digunakan. Yang pertama ada metode langsung, di mana metode langsung ini dilakukan secara tatap muka antara guru dan supervisor. Lalu kemudian yang kedua ada metode secara tidak langsung. Metode ini dilakukan dengan menggunakan media seperti sosial media, email, dan sebagainya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategis peningkatan efektivitas pelaksanaan supervisi, yaitu ada beberapa strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama ada perencanaan supervisi yang jelas, yaitu di mana supervisi harus memiliki tujuan yang jelas, jadwal yang teratur, dan rencana yang sistematis. Supervisor harus menentukan indikator keberhasilan dan area yang perlu diperhatikan dalam setiap sesi supervisi. Yang kedua, ada pendekatan kolaboratif, yang dimana supervisi
sebaiknya tidak dilakukan secara otoritatif, melainkan kolaboratif. Guru atau staf yang disupervisi harus diajak berdiskusi, memberikan masukan, serta menyusun rencana peningkatan bersama-sama dengan supervisor. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu pelatihan supervisor. Supervisor perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan terbaru tentang metode supervisi yang efektif, serta tentang perkembangan teknologi atau pedagogi yang relevan. Pelatihan ini meningkatkan kemampuan supervisor dalam memberikan bimbingan yang tepat. Yang keempat, ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak observasi kelas atau sistem manajemen informasi sekolah dapat membantu supervisor dalam memonitor kinerja dengan lebih akurat. Dan yang terakhir, ada pemantauan berkelanjutan dan evaluasi, yang dimana setelah supervisi penting untuk melakukan tindak lanjut yang berupa evaluasi secara berkala untuk melihat apakah saran dan rekomendasi yang diberikan telah diimplementasikan dan efektif. Selanjutnya, dalam pelaksanaan supervisi terdapat berbagai tantangan yang bisa menghambat efektivitas proses tersebut. Itu beberapa tantangan. Yang pertama, ada keterbatasan waktu, yang dimana supervisor seringkali memiliki banyak tugas administratif atau tanggung jawab lain yang menyebabkan waktu untuk melakukan supervisi menjadi terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman dan kualitas supervisi yang dilakukan. Selanjutnya ada resistensi dari guru atau staf, yang dimana staf atau guru yang harus disupervisi kadang merasa diawasi atau dinilai, sehingga muncul resistensi atau ketidaknyamanan terhadap proses supervisi. Hal ini dapat menghambat dialog terbuka dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu kurangnya komunikasi yang efektif, yang dimana komunikasi yang kurang baik antara supervisor dan staf yang disupervisi dapat menyebabkan menyebabkan miskomunikasi tentang harapan, tujuan, dan hasil yang diinginkan dari supervisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu beban kerja yang tinggi, yang dimana baik supervisor maupun staf yang disupervisi seringkali memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga supervisi dianggap sebagai tugas tambahan yang membebani. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, kualitas supervisor. Supervisor yang memiliki kompetensi yang baik, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung akan meningkatkan efektivitas supervisi. Yang kedua, hubungan antara supervisor dan guru. Hubungan yang harmonis antara supervisor dan guru berperan penting dalam efektivitas supervisi. Yang ketiga, tujuan supervisi yang jelas. Supervisi akan lebih efektif jika tujuan dan indikator keberhasilan ditetapkan dengan jelas sejak awal. Yang keempat, keterlibatan dan partisipasi guru. Guru yang terlibat secara aktif dalam proses supervisi cenderung lebih menerima saran dan implementasi perubahan yang direkomendasikan. Yang kelima, ketersediaan sumber daya. Sumber daya baik berupa waktu, materi, maupun teknologi mempengaruhi kelancaran supervisi. Yang keenam, lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan yang mendukung dan terbuka terhadap perubahan akan memfasilitasi efektivitas supervisi. Yang terakhir, ketujuh, dukungan dari manajemen sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dan dukungan dari manajemen sangat penting untuk mendorong supervisi yang efektif.